di sini saya membuat program hitungan belanja sederhana yang dimana di sini terdapat label, text box dan lalu terdapat button. Nah, selanjutnya untuk text box ini dan juga button kita dapat merubah name-nya itu di properties. Nah, selanjutnya untuk bagian research ini name-nya kita ganti menjadi BTN Research. Nah, begitu juga dengan tombol tutup. Selanjutnya untuk text box nama barang kita ganti name-nya menjadi teks nama barang. Nah, begitupun dengan text box lainnya. Setelah itu kita pergi ke form 1 untuk mengisi coding untuk program tersebut. Adapun fungsi dari codingan ini yaitu seperti keypress ini untuk mengklik sebuah tombol. Nah, di sini tombol yang kita klik itu ialah tombol enter. Nah, selanjutnya kita bikin program jika salah satu inputannya itu kosong. Misalnya jika ada nama barang yang kosong ataupun nama satuannya yang kosong. Jadi jika ada yang kosong maka warna backgroundnya akan berubah. Lalu yang kosong itu kita buatkan peringatannya. Lalu jika inputannya itu telah terisi, maka backgroundnya bakalan berubah kembali. Setelah itu kita deklarasikan variabelnya, yang dimana jumlah itu, tipe datanya itu integer, dan diskon itu double, dan sedangkan bonus itu string. Lalu untuk pengisian nilai variabel untuk harga dan jumlah nilai atau volume diambil dari inputan user. Maka untuk harga maka dipanggil dengan teks harga satuan atau yang diinputkan oleh user. Lalu sama halnya dengan jumlah yang dimana dipanggil dengan teks jumlah yang diinput oleh user. Untuk menghitung total harga mempunyai rumus total sama dengan harga dikali dengan jumlah. Lalu untuk menentukan diskon dan bonus kita menggunakan statement yaitu if dan else. Nah, jika total belanjanya itu 500.000 maka akan mendapatkan diskon. Nah, jadi jika total belanjanya itu kurang dari 50.000 maka tidak akan dapat diskon dan juga tidak akan dapat bonus. Nah, selanjutnya untuk menghitung total bayar kita mempunyai rumus yaitu bayar sama dengan total dikurang dengan diskon. Lalu setelah itu kita tampilkan output untuk total harga, diskon, total bayar, dan bonus. Lalu untuk 3 ini kita tambahkan RP untuk di depannya. Nah, lalu bagian ini itu untuk tombol resetnya. Dan bagian terakhir ini merupakan tombol untuk close-nya. Dan kode N ini yang artinya selesai. Nah, selanjutnya itu kita coba untuk menjalankan program yang kita buat ini. Nah, misalnya kita untuk nama barang kita masukkan buku, dan untuk harga satuannya itu kita bikin 2.000, lalu untuk jumlah item itu kita bikin 100. Lalu kita tekan enter, maka keluarlah total harga, diskon, total bayar, dan bonus. Lalu kita restart. Nah, selanjutnya kita coba kosongkan salah satu dari program ini, dimana itu nama barang kita bikin pena, lalu kita kosongkan harga satuan, lalu kita masukkan jumlah. Maka akan ada peringatan dan backgroundnya berubah menjadi berwarna orange. Nah, maka dari itu kita masukkan harganya, lalu kita enterkan, maka baru akan keluar hasilnya, lalu kita tutupkan. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari program yang pertama. Selanjutnya, ini merupakan penjelasan dari program yang kedua, yaitu program hitung belanja sederhana yang kedua. Pada program ini terdapat judul yang terbuat dari label, lalu untuk osing ini terbuat dari combo box, lalu angkanya itu dengan teks.
Lalu kemudian ada checkbox untuk menentukan apakah termasuk domain apa tidak. Lalu untuk intensi domain itu dari combo, dan untuk harganya ini juga dengan text box. Lalu ada Dropbox untuk perhitungan tagihannya. Lalu ini text box digunakan untuk menentukan masa aktifnya. Lalu untuk jumlah bayarnya juga menggunakan text box. Lalu ada juga terdapat tombol hitung dan keluar yang menggunakan button. Nah, selanjutnya untuk combo box sorting ini kita rubah name-nya yaitu menjadi list sorting. Begitu juga untuk ekstensi domainnya, kita rubah name-nya menjadi list domain. Nah, untuk harganya kita rubah menjadi T harga hosting, lalu untuk domainnya kita rubah menjadi T harga domain. Lalu untuk checkbox ini kita cuma merubah untuk namanya saja. Lalu di bagian perhitungan tagihan kita juga ganti nama teksnya saja. Nah, untuk masa aktifnya kita ganti name-nya menjadi T masa aktif. Lalu di bagian ini kita ganti menjadi T jumlah bayar. Lalu untuk hitung kita ganti menjadi BTN hitung, dan keluar kita ganti menjadi BTN keluar. Lalu kita pergi ke form 2 yang dimana public class form ini kita mendeklarasikan variabel untuk menampung harga hosting dan harga domain, dimana di harga hosting harga domain as integer. Nah, lalu pada hosting ini kita double klik. Nah, lalu kita buat kode programnya itu menggunakan selected case, yang dimana terdapat entry, small, medium, dan length. Lalu masing-masing ini kita tentukan harga hostingnya. Kemudian untuk dipanggil outputnya, untuk menentukan RP di awal dan harga hostingnya. Nah, selanjutnya kita double klik entity domain, lalu kita buat kode program menggunakan select case, yang dimana terdapat .com.id, .org, .sch, dan .icid. Sama halnya dengan hosting, kita tentukan harga dan outputnya. Nah, lalu kita klik form 2 untuk panggilan fungsi untuk menghilangkan input domain menggunakan make domain. Nah, selanjutnya untuk checkbox-nya kita membuat kodenya dengan menggunakan if dan else. Nah, jika checkbox-nya itu dicek atau di checklist, maka domain akan ditampilkan dengan menggunakan show domain. Nah, sedangkan jika checkbox tidak di checklist, maka domain akan hilang dengan kode menggunakan hide domain. Nah, fungsi untuk menghilang input domain menggunakan kode sub hide domain, yang dimana ditulis list domain visible sama dengan false, ditulis sebanyak 3 kali. Dan untuk T harga domain visible sama dengan false sebanyak 1 kali. Nah, fungsi untuk menampilkan input domain itu sama halnya dengan untuk menghilangkan input domain. Hanya saja untuk true-nya, untuk filenya itu diganti dengan true. Lalu untuk BTN hitung, double klik pada desain tadi, lalu kita deklarasikan variabel untuk masa aktif dan jumlah bayar, yaitu dengan dim jumlah masa aktif dan jumlah bayar as integer. Lalu untuk isi nilai variabel JML masa aktif dengan input masa aktif menggunakan kode JML masa aktif sama dengan T masa aktif text, atau masa aktif yang diinputkan oleh usernya. Nah, lalu untuk nilai variabel jumlah bayar, gunakan jumlah bayar sama dengan harga hosting ditambah harga domain dikali dengan JML masa aktif. Lalu untuk tampilkan output jumlah bayar, gunakan T jumlah bayar dengan RP di depannya. Lalu untuk tombol keluar kita double klik, kita gunakan N yang dimana artinya selesai. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Sebelum itu kita klik kanan pada program hitung belanja sederhana ini.
kita pergi ke properties. Setelah itu kita ganti menjadi form 2. Nah, setelah itu baru kita jalankan program yang kita buat. Nah, misalnya di sini kita pilih small, lalu kita klik domainnya. Lalu kita pilih .i.com, lalu keluarlah hasilnya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan berapa masa aktif. Nah, setelah itu kita hitung, maka keluarlah harganya 147.800. Dan setelah itu kita tekan keluar dan berarti programnya selesai. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke penjelasan project yang ketiga. Nah, yang dimana pada project ketiga itu aplikasi pemesanan makanan. Nah, yang dimana toolbox yang digunakan yaitu label. Nah, lalu terdapat fitur box yaitu untuk gambar. Lalu juga terdapat group box dan juga text box. Selanjutnya ada text box untuk harga dan jumlah. Nah, lalu terdapat tombol button dan yang ketiga ini juga termasuk text box. Nah, lalu untuk group boxnya kita bisa rubah teksnya menjadi pizza. Begitupun dengan minuman dan pastanya. Nah, selanjutnya kita tentukan menu dan harganya. Nah, lalu untuk checkbox untuk harga dan jumlahnya kita ganti name-nya. Untuk harga dan jumlah kita juga ganti namanya. Nah, sama halnya untuk minuman dan pasta, kita juga menggantikan name-nya menjadi yang dapat dilihat di layar laptop. Nah, sama halnya untuk hitung kita ganti menjadi BTN hitung, dan untuk total bayar dan kembali kita juga ganti name-nya. Nah, setelah itu kita buat kode programnya dengan mengklik 2 kali. Nah, maka muncul kode programnya. Nah, sebelumnya itu kita deklarasikan variabelnya. Nah, di mana dim total bayar kembali dan merupakan tipe double, dan checkbox ini merupakan tipe dari datanya. Nah, setelah itu kita double klik pada form 1. Nah, setelah itu kita masukkan CB item, T harga dan T jumlah dengan memasukkan pilihan menunya. Nah, kemudian kita double klik juga pada bagian BTN hitung. Setelah itu kita deklarasikan variabel yang dimana itu merupakan integer. Nah, yang dimana total awalnya itu 0 dan selanjutnya itu kita lakukan perulangan. Lalu selanjutnya kita panggil ketika kita mengecek menunya. Nah, selanjutnya kita dapat membuat rumus yang dimana rumusnya sudah terdapat di layar laptop, dan teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Nah, selanjutnya untuk output data kita tambahkan RP di depannya. Nah, selanjutnya untuk teks bayarnya kita buat teks bayar yaitu key price-nya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan kode programnya. Nah, yang dimana bayar sama dengan false, teks bayar, dan jumlah teks yang diinputkan, atau jumlah bayar yang telah diinputkan oleh pembeli. Lalu untuk kembalinya kita menggunakan rumus kembali sama dengan yaitu bayar dikurang total. Lalu untuk output atau tampilannya kita buatkan kode teks kembali dan menggunakan RP di depannya, dan dipanggilkan kembali yang sudah dibuat rumusnya.
Lalu setelah itu programnya sudah selesai dan kita bisa jalankan programnya. Nah, pada program ini kita dapat memilih menunya yang dimana dapat beberapa menu dan juga jumlah yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita hitung, maka totalnya itu menjadi 420.500 dan kita bayar 450, lalu akan dikembalikan menjadi 29.500.